Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resvina Nabila dengan NIM E1111241071. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang mayoritas dan minoritas di negara Tiongkok. Selamat menyaksikan. Tiongkok merupakan negara multi-etnis yang terdiri dari etnis mayoritas Han dan 55 kelompok minoritas resmi. Etnis Han mendominasi hampir seluruh aspek kehidupan nasional, mulai dari bahasa Mandarin, sistem pendidikan, hingga politik dan ekonomi. Di sisi lain, terdapat kelompok minoritas besar seperti Uighur di Xinjiang, Tibet di wilayah otonomi Tibet, etnis Hui, Mongol, Zhuang, dan puluhan kelompok budaya lainnya. Setiap kelompok memiliki ciri khas budaya masing-masing. Orang Tibet dikenal dengan pakaian tradisional Chuba dan ritual keagamaan Buddha Tibet. Sementara suku Uighur menggunakan bahasa Turkik, pakaian tradisional Dopa, serta budaya musik dan tari khas Asia Tengah. Kelompok Zhuang memiliki bahasa rumpun Tai dan tradisi tekstil berwarna cerah. Keberagaman bahasa, agama, pakaian, dan ritual ini menjadi elemen penting dalam memahami hubungan antara etnis mayoritas Han dengan kelompok-kelompok minoritas. Untuk memahami relasi kekuasaan di antara kelompok-kelompok etnis ini, kita menggunakan klasifikasi Furnival sebagaimana dijelaskan dalam materi 2. Pertama, kelompok mayoritas dominan, yaitu etnis Han. Selain jumlah mereka yang sangat besar, mereka juga mendominasi struktur kekuasaan negara, institusi pemerintahan, budaya nasional, dan juga akses pada ekonomi. Yang kedua yaitu kelompok minoritas dominan pada tingkat lokal. Contohnya adalah Uighur yang menjadi mayoritas di sejumlah wilayah Xinjiang, serta etnis Tibet yang mendominasi wilayah otonomi Tibet. Dalam konteks lokal, mereka ini memiliki identitas budaya yang sangat kuat dan menjadi kekuatan utama di wilayahnya sendiri. Yang ketiga, terdapat situasi kompetisi seimbang di beberapa kota besar antara kelompok etnis urban, migran Han, serta kelompok minoritas tertentu. Keempat adalah fragmentasi, yaitu keberadaan banyak kelompok etnis kecil yang hidup berdampingan tanpa satu kelompok pun yang mendominasi wilayah tertentu. Klasifikasi ini tidak hanya berdasarkan jumlah, namun terdapat pada distribusi kekuasaan, situasi demografis, dan dominasi budaya. Selanjutnya, kita masuk pada penyebab terjadinya pemberontakan dalam kelompok minoritas, mengacu pada teori Ted Robert Gore dan Why Minorities Rebel. Pertama adalah deprivasi relatif, yaitu ketika kelompok minoritas merasa hak, harapan, dan kesejahteraan mereka jauh tertinggal dibanding kelompok lain. Ketegangan psikologis dan rasa frustasi ini dapat memicu aksi kolektif seperti kerusuhan, demonstrasi, dan juga pemberontakan. Yang kedua yaitu kecemburuan sosial dan juga ketimpangan kelas, terutama jika pembangunan ekonomi dirasakan tidak merata antara daerah mayoritas Han dan daerah minoritas. Yang ketiga adalah ancaman terhadap identitas budaya, terutama terkait bahasa, agama, dan juga tradisi. Menurut Kelas, minoritas sering merasa kebudayaannya berada di bawah ancaman budaya negara yang didominasi oleh mayoritas. Keempat, yaitu mobilisasi politik dan instrumentalitas identitas, yaitu ketika identitas etnis digunakan untuk memperjuangkan kepentingan politik tertentu. Dengan menggunakan teori relative deprivation, dapat diketahui mengapa protes atau pemberontakan ini dapat muncul, terutama pada kelompok yang merasa termarginalkan oleh kebijakan negara. Dalam menghadapi konflik dan perbedaan identitas budaya, negara menjalankan berbagai kebijakan integrasi nasional. Dalam aspek state building, pemerintah memperkuat institusi negara melalui infrastruktur, administrasi wilayah otonomi, dan penguatan aparat keamanan. Wilayah minoritas seperti Xinjiang dan Tibet ditetapkan sebagai autonomous regions untuk memberikan ruang administrasi lokal, walaupun implementasinya tetap berada di bawah kontrol pusat. Dalam aspek nation building,
negara membangun identitas nasional bersama melalui pendidikan, bahasa Mandarin sebagai bahasa pemersatu, serta promosi simbol-simbol nasional. Program pembangunan ekonomi juga terus ditingkatkan di wilayah minoritas untuk mengecilkan kesenjangan pembangunan. Upaya integrasi ini menunjukkan bagaimana negara mencoba menjaga stabilitas, memperkuat identitas nasional, sekaligus mengelola keberagaman etnis yang sangat luas. Demikian pembahasan mengenai hubungan mayoritas-minoritas di Tiongkok, mulai dari profil etnis, klasifikasi menurut Furnival, penyebab pemberontakan berdasarkan teori Gur, hingga kebijakan integrasi nasional yang dilakukan oleh negara. Semoga penjelasan ini membantu memahami dinamika sosial politik negara multietnis terbesar di dunia, dan saya ucapkan terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.